vektor, ada integral vektor. Nah, integral garis itu adalah suatu integral yang dikerjakan pada lapangan vektor. Jadi kalau jadi terhubung dengan vektor. Vektor itu kalau di R2 ada komponen vektor satuan I dan J, kalau di R3 ada I, J, dan K ya, gitu ya. Itu terhubung dengan integral lipat 3. Jadi dasar pengerjaannya itu tetap menggunakan integral dalam lapangan real. Jadi lapangan real itu sebagai lapangan dasar. Jadi selain itu nanti kita punya misalkan ada bilangan kompleks, itu nanti kita terapkan ke ada penjumlahan, pengurangan, lalu ada diferensial, ada integral juga dalam lapangan kompleks. Tapi tidak kita pelajari. Kita belajar sampai dengan vektor. Jadi terkait dengan pelajaran fisika yang sudah didapatkan, gitu ya. Tadi PPT-nya kita definisikan dari definisi integral garisnya seperti ini. Nanti Bu bedakan, nanti Bu sampaikan latihan soalnya ya, kapan harus pakai cara langsung dan kapan harus pakai teorema Green. Ya, ini kita masuk teorema Green. Kita baca teoremanya. Teorema Green adalah salah satu teorema yang kita pakai untuk untuk menyelesaikan integral garis. Syaratnya ada di sini. Syaratnya itu adalah C harus ini nih, kita baca. C lengkungan yang tertutup sederhana. Merupakan batas daerah D. Jadi misalkan F-nya itu kita ambil medan vektor, ini fungsi vektor ya. Dalam ada komponen I, ada komponen J, variabelnya ada X dan Y. Di I ini ada fungsi X, Y, di J kita namakan N, itu adalah fungsi X, Y juga. Di mana M dan N-nya itu adalah kontinu dan mempunyai turunan parsial. Kenapa harus turunan parsial? Karena kita mau mengarah ke integral. Jadi fungsi yang diintegralkan fungsinya harus yang kontinu. Kontinu itu apa? Di titik potong itu dia smooth. Itu kan ya waktu kita belajar di matematika 1. Fungsi yang mempunyai fungsi yang bisa kita diferensialkan atau integralkan itu adalah fungsi yang kontinu. Nah, sekarang bunyi dari teorema Green. Integral, ada lengkungan seperti ini, ada integral, ada bulatan. Itu namanya adalah integral garis dengan lengkungan yang tertutup. Ini ada bulatan di sini. Ya. Sepanjang C, F ini adalah medan vektor, dx-nya adalah diferensial vektor, yang besarnya adalah apa? Dx-nya besarnya? Dx dalam vektor apa? dxi ditambah dy. Lalu F-nya adalah medan vektor M, X, Y ya. I ditambah N di sini. Jadi integralnya yang mau kita tentukan adalah integral dari. Jadi integralnya itu, bunyi dari integralnya itu adalah F dot dx. Jadi ini dibaca, kita di fisika sudah sering belajar perkalian vektor ya. Ada dot product, ada cross product. Vektor dot vektor hasilnya skalar atau vektor? Vektor dot vektor hasilnya skalar atau vektor? Ada dosen fisikanya di sini. Apa? Skalar. Coba kita tentukan ya. Kalau misalkan, coba kita ulangi, kalau kita punya vektor A misalkan A1I plus B1J. Vektor T-nya adalah misalkan A2I, B2. Berarti kalau vektor A dot vektor B berarti apa? Tinggal kita kalikan di sini. Coba agak ke sini yang baru datang, ini masih kosong di sini. Kan kayak kuliah kan tidak ditanya-tanya, kalau di depan malah lebih paham kan. Berarti di sini apa? Kan harusnya A1I
ditambah B1. C-nya kita dotkan dengan A2I B2J. Harusnya seperti perkalian biasa ya. Ini dengan ini, gitu. Ini dengan ini, lalu ini dengan yang ini dengan yang ini. Kalau I dot I hasilnya berapa? 1 bukan? 1. Kalau yang berbeda, ini hasilnya berapa? Itu kan ya dasar perkalian. Ya. Bu. Berarti yang ada hanya yang sama. Kan harusnya A1I dengan A2I. Lalu B1C dengan A1I. Yang C dot I 0 kan ya? Berarti yang ada hanya A1 kali A2. I dot I-nya hasilnya 1. Lalu ditambahkan yang kedua, A1I dengan B2C 0 tidak? 0. B1C dengan B2C hasilnya adalah B1 kali C dan C-nya hasilnya 1. Ini skalar atau vektor? Skalar. Hasilnya skalar. Skalar itu adalah bilangan. Coba yang di belakang sudah bisa kenal. Di sini di depan diisi. Tulisan ibu kelihatan nggak dari ujung sana? Lihat ya. Gitu. Terus kalau misalkan cross, masih ingat? Kalau A cross B dikerjakan dengan cara apa? Ini nggak usah, kalau dipakai nanti kita pakai. Kalau A cross B itu hasilnya baru berupa determinan. Nah, hasilnya vektor. Itu bedanya. Tapi kalau kita dalam bilangan skalar, kita mau menuliskan 2 kali 1 atau 2 cross 1 sama nggak hasilnya? Sama. Kalau dia skalar sama, iya kan? Paham dari sini? Nah, sekarang dari baris yang pertama ke kuning yang di bawah, kenapa dia muncul M dx plus N dy itu dari perkalian dot product itu. Jadi F vektor, dx-nya vektor. Coba kita cari di luar ya. F dot dx. Ini adalah vektor dua-duanya. F-nya itu diketahui apa itu? M x, y I ditambah N x y ini adalah fungsi ya. Jadi kalau vektor misalkan bilangan, kita punya 1, 2, 3, 4 itu bilangan. Tapi kalau sudah kita rubah ke 2 xy plus x, misalkan plus y, ini adalah suatu fungsi real. Fungsi real berarti fungsi yang dibentuk dari bilangan real atau variabel real. Berarti kalau kita definisikan, kita kearahkan ke vektor, berarti yang kita sebut fungsi vektor itu adalah suatu fungsi yang disusun dari vektor di sini. Jadi harus ada komponen ini. Ini adalah C gitu ya. Paham di sini? Jadi ini itu misalkan untuk vektor ya, misalkan x kuadrat plus y I ditambah 2xy j. Nah, ini fungsi vektor. Di dalam I itu adalah fungsi xy, di dalam j adalah fungsi xy. Itu adalah fungsi, bedanya itu. Paham? Berarti kalau bilangan vektor kan tadi itu, misalkan A1 B1, A1 B1, misalkan ini 2, ini 1, ini 2, ini min 2, misalkan seperti itu. Jadi disusun dari bilangan gitu ya. Sudah, ini kita dotkan dengan dx. Dx adalah diferensial vektor yang besarnya itu selalu, ini x besar ya, dxi plus dy. Nah, sekarang perkalian ini vektor kita dotkan, berarti sama kasusnya dengan yang ini tadi, iya kan? Ya, Bu. Besarnya apa? Berarti yang ada hanya I dengan I, yang J dengan J. Selain itu hasilnya 0. Maka dia akan terbentuk F x, y kali dx ditambah N x, y kali y. Jadi bentuk ini dengan bentuk ini itu artinya sama. Paham? Sekarang menentukan integral. Jadi integral ini bisa dituliskan dalam bentuk integral sepanjang, batasnya masih C. C itu adalah lintasan gitu ya. M
Kalau di soal diberikan ini sama dengan ini. Paham dulu tidak artinya di sini? Paham ya? Berarti integral garis itu bisa kita sampaikan dengan dua penyampaian. Bisa dalam bentuk ini berarti harus dicari dulu f dot dx-nya, atau kalau dari sini sudah dikalikan perkalian titiknya, ya. Sekarang mencari ini ada tiga cara sebenarnya. Yang satu nanti tidak tergantung lintasan. Yang pertama dulu kemarin kita sudah belajar dengan cara langsung gitu ya. Maksudnya langsung itu kita kerjakan dari definisi langsung. Jadi integral ini kita kerjakan. Nanti kita ke contoh, nanti Ibu berikan contoh lagi di situ. Lalu kalau misalkan dan cara langsung itu lintasannya terbuka atau tertutup? Yang sudah kemarin terbuka. Misalkan ya kita punya grafik. Misalkan kita punya grafik. Misalkan apa ya? Ini lalu disambung garis. Ini adalah C. Tanda positif itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, gitu kan ya. Ini C. Kalau ini kalian menggunakan dengan cara langsung bisa. Misalkan C-nya itu ini. Itu adalah C. Misalkan ini digunakan dengan cara langsung bisa. Berarti ini ada C1, ada C2, ada C3, ada C4. Berarti pengerjaan integral secara langsung itu diberikan dalam bentuk lintasan yang terbuka. Kalau lintasannya tertutup, berarti gabungkan dari beberapa lintasan. Gitu. Tapi kalau kita menggunakan integral garis dengan menggunakan teorema Green, tidak perlu pakai 4 cara. 4 dicari satu persatu. Karena di ruas kanannya itu adalah integral garis yang di kiri itu berarti perkaliannya ya, tadi sudah dijelaskan. Yang di kanan itu adalah integral lipat 2. Berarti kalau integral lipat 2 terhubung dengan apa? Daerah. Daerahnya yang mana? Daerahnya itu adalah suatu daerah yang dibatasi lintasan. Itu D-nya. Berarti tinggal kita mengerjakan seperti kita mengerjakan integral lipat 2 waktu Pak materi dari UTS. Berarti ada dua koordinat, ada kartesian, satu lagi koordinat polar. Jika daerahnya tidak terhubung dengan lingkaran, gunakan kartesian. Berarti kita gunakan dA di situ adalah dy dx atau dx dy. Kalau misalkan lingkaran, dA-nya berubah menjadi r dr d. Yang diintegralkan apa? Do n do x, berarti kita bicara turunan parsial sudah pernah dijelaskan, dikurangi dengan do m do y. Notasi ini jangan dirubah. Kalau f-nya itu yang I itu m, yang j adalah n. Kalau dirubah nanti bingung lagi. Jadi gunakan notasi ini. Berarti yang diintegralkan adalah n diturunkan terhadap x, kita dikurangi dengan m diturunkan terhadap y. Itu kita integralkan, kita gunakan integral garis dengan integral lipat 2 dengan menggunakan koordinat sesuai dengan daerahnya. Paham? Jadi bedanya langsung dengan green tadi apa? Tergantung dari bentuk lintasan. Kalau langsung terbuka, kalau green itu harus tertutup. Kenapa harus tertutup? Karena terhubung dengan integral lipat 2, berarti harus dia mempunyai suatu daerah yang tertutup. Paham ya? Itu adalah materi kita hari ini. Kalau tak tergantung lintasan, nanti satu persatu aja di situ. Jadi lintasannya itu harus tertutup. Misalkan ini C gitu ya, arah positif berlawanan arah jarum jam. Lalu daerahnya itu apa? Daerahnya itu adalah suatu daerah yang dibatasi oleh lingkaran C itu. Coba sebagian ke sini deh, sebagian ke sini. Karena Ibu latihan soalnya tulis tangan, takutnya tidak ada. Bisa tolong ditutup pintunya. Ada pertanyaan dulu untuk latihan soalnya? Ya. Sudah ya? Untuk yang baru datang nanti kita latihan soal dulu, baru nanti bisa ke ini ya, disesuaikan nanti. Diulang lagi nanti terlalu lama. Nah ini contoh soalnya sudah ada solusinya, nanti kita kerjakan ulang.
misalkan C adalah dibatasi oleh rusuk-rusuk dari segitiga dengan titik sudutnya 0,0, 1,2 dan 0,2. Kita tentukan integral garis sepanjang lintasan yang tertutup, ada bulatan di sini. C, sepanjang lintasan C dari fungsi ini dengan menggunakan cara langsung dan teorema Green. Kita membaca ini. Berarti ini sudah merupakan perkalian titik antara f dot dx. Berarti m kita yang mana? M-nya yang 4x kuadrat y dan n-nya adalah 2y. Fungsi x, y kan tidak harus ada x dan y ya. Boleh ada x saja, boleh ada y, atau boleh ada x dan y. Yang A kita gunakan cara langsung, yang B kita gunakan dengan cara teorema. Kalau cara, coba jangan ngobrol yang di belakang. Sudah? Dengan cara langsung berarti kalau kan gambarnya seperti ini. Sudah bisa menggambarkannya? Sudah ya, 0,0. Lalu di sini berarti 1 ya, 1,2. Di sini adalah 0,2. Gitu ya. Ini enggak pas ya, harusnya ini lebih kecil. Ya. Berarti C-nya itu adalah C1 tambah C2 tambah C3. Kalau kita menggunakan cara langsung yang A, ini C-nya ditambah. Berarti kita harus cari sepanjang C1, sepanjang C2, sepanjang C3. Itu yang sudah disampaikan Bu Lisa di kuliah terakhir. Kalau kita menggunakan teorema Green, berarti menggunakan integral lipat 3 dengan kondisi D-nya itu adalah di dalam sini. Kita tidak usah lagi memperhitungkan arahnya. Kalau langsung kan harus memperhitungkan arahnya. Apakah dia ke kanan atau ke kiri gitu kan ya, terus dengan batasnya. Tetapi kalau integral lipat 2 dengan Green itu tidak usah memperhitungkan arahnya. Karena arah dari lipat 2 itu sudah disusun berdasarkan berlawanan dengan arah jarum jam. Paham? Sekarang kita kerjakan, Ibu pakai titik yang berbeda, nanti ini bisa dipelajari ya, tapi mirip daerahnya. Kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan dulu. Ini bawah itu integral garis, misalkan ya, kita mau mencari ini C1, ini C2. Ini dari A ke B misalkan. Kalau yang ketiga itu enggak gini. Jadi yang ketiga nanti cara tidak tergantung lintasan itu lintasannya harus terbuka juga. Jadi terbuka itu ada dua cara, langsung dan integral tidak tergantung lintasan. Tapi untuk tergantung lintasan ada batasan. Jadi ini kalau kita mengerjakan integral nggak tertutup ya, terbuka. Dari C1 dari fungsi f dot dx itu nilainya akan sama kalau kita lewat f2. Jadi integral f dx ini kan selalu garis tuh ini ya, gitu kan. Kita mau lewat C1 atau kita mau lewat C2 itu hasilnya akan sama. Tapi ada syaratnya nanti. Syaratnya itu adalah f itu harus suatu medan konservatif. Jadi terbatas. Ini terbatas. Kalau f-nya tidak medan konservatif tidak bisa pakai cara. Jadi untuk yang terbuka, lintasan terbuka ada dua cara, langsung dan apa tadi, tidak tergantung lintasan. Kalau langsung itu bisa dikerjakan untuk semua medan vektor f-nya. Tetapi kalau tidak tergantung lintasan itu dibatasi, f-nya itu harus hanya medan konservatif. Nah itu apa medan konservatif? Nanti setelah kita masuk ke materi dari tidak tergantung lintasan, gitu ya. Kalau integral garis yang tertutup itu bisa menggunakan berapa cara? Yang tertutup, daerah D-nya tertutup, lintasannya tertutup. Seperti yang ini misalkan, ada berapa cara? 2, dengan langsung dan dengan garis. Paham ya? Berarti garis itu hanya green itu hanya dipakai untuk lintasan yang tertutup. Kalau terbuka itu berarti bisa bukan 2 cara, 3 cara ya. Bisa green, terbuka hanya langsung dan hanya tidak tergantung lintasan. Paham? Paham ya? Sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Kita mulai dari sini, yang di ujung terlihat tidak? Terlihat
ya, ini Ibu agak bisa. Kita latihan soal yang pertama mirip dengan soal ini, cuma coba yang belakang jangan ngobrol. Mirip soal yang ini, tetapi itu yang paling ujung sana terlihat tidak. Kalau tidak ini masih ada kosong ruangannya. Kursinya. Batasi. Ya, berarti kalau seperti ini, yang A itu tentukan dengan kita ulang ya. Yang A kita tentukan dengan cara langsung dari definisinya, lalu yang B-nya kita tentukan dengan teorema. Ya. Nah, sekarang yang A dulu digambarkan dulu. Ini bentuknya mirip dengan latihan soal, cuman titiknya itu bedakan. Jadi kita nanti menggunakan ini. Berarti kalau kita kembalikan ke definisi, ini adalah apa? M ya? Ya, fungsi M-nya, yang ini adalah fungsi N. Ya. Sekarang yang cara langsung. Berarti kita gambarkan daerahnya. Itu adalah suatu segitiga dengan titik sudutnya adalah 0,0 di sini ya. Lalu 3,2 1, 2, 3 ke atas. Salah 3, oh ya benar, 3,2 berarti 1, 2 ini ya, ya Bu, ini ya. ya Bu. Lalu dilanjutkan dengan 0,2 ini ya, berarti ke sana ya. Ya Bu. Ini adalah C-nya, berarti namakan aja, penamaan C1, C2, C3 bebas. Mau C1 sini C2, C3 boleh, C1, C2, C3 boleh bebas ya. Ibu namakan di sini C1, C2, C3. Jadi C itu adalah C1 tambah C2 tambah C3. Ya, sudah. Nah sekarang kita mengerjakan integral sepanjang C. Berarti kita mengerjakan integral sepanjang C1 ditambah sepanjang C2 ditambah sepanjang C3. Sekarang kita masuk sepanjang C1 dulu. C1 nah kita harus tahu persamaannya sekarang. C1 kalau yang sudah ada dulu. C2 apa persamaannya? C2 persamaannya apa? Y sama dengan 2. C3 persamaannya Y sama X sama dengan 2. Nah C1 apa? Pernah belajar persamaan garis melalui 2 titik? Pernah ya di SMA? Pernah kan? Ya, X dikurang X1 dibagi X2 kurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 dibagi dengan Y2 dikurang Y1. Jadi ini kita cari persamaan garis melalui 0,0 dan apa? Dan 3,2. Iya enggak? Kita mencari persamaan garis yang ini. Sudah persamaannya X1 Y1 X2
X2 Y2. X min 0, X2 min X1 3 min 0, Y min Y1 0, Y2 min Y1 2 min 0. Cari persamaannya, X sama dengan bulat, Y sama dengan bulat. Kita keluarkan Y sama dengan supaya seragam semuanya. Ya. Berarti X min 3 sama dengan Y min 2. Berarti kali silang 3Y sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 2/3 X. Jadi persamaan ini yang C1 ada suara-suara ya? Sudah? Ayo serius ya. Kita 2 minggu lalu UAS ya. UTS dan UAS nilainya murni. Ibu hanya bisa membantu, Ibu bisa Purani hanya bisa membantu di nilai kuis. Walaupun nilai kuisnya sudah 70, kalau UTS dan UAS misalkan nilainya 10 atau 20 tetap tidak bisa 50. Ya kan? Nanti apa? Y sama dengan 2/3 X. Paham dari sini dulu? Ada pertanyaan? Yang di belakang sudah paham? Paham mencarinya? Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang kita sepanjang C1. C1 itu adalah Y sama dengan 2/3 X. Gitu ya? Sepanjang C1 kan? Berarti sekarang integral sepanjang C1. Kalau kita sudah C1, bulatannya hilangkan. Tanda bulatan di sini adalah merupakan tanda integral garis dengan lintasan yang tertutup. Kalau kita sudah sepanjang C1, terbuka tidak? Terbuka kan? C1 terbuka, C2 terbuka, C3 terbuka. C-nya yang tertutup karena merupakan gabungan dari 3C di situ. Paham ya? Berarti hilangkan, ini masalah notasi, hilangkan tanda bulatan C1 2XY dx ditambah 4x kuadrat y dy. Nah, sekarang kita bicara untuk integral yang tidak lipat, hanya integral biasa. Berarti mungkin tidak integral biasa dengan variabelnya 2, mungkin tidak. Ada dx, ada dy. Mungkin? Tidak, berarti harus merubah dari 2 variabel itu ke dalam 1. Caranya seperti apa? Caranya dengan substitusi lintasan kita. Kalau y sama dengan 2/3 dx, kita turunkan ya selalu ya. Y diturunkan dy, maka 2/3 dx diturunkan apa? 2/3 x turunkan apa? 2/3 x-nya 1 kan turunannya? Berarti dx. D ini kan 1y gitu kan ya. Berarti integralnya turunannya kan 1 dy. Kalau 2/3 x integralnya 2/3 dx. Paham ya? Nah, sekarang dari fungsi ini dirubah. Yang diganti apa? Y dan dy. Jadi nanti pasti semuanya akan berubah dalam x. Tidak ada ketentuan. Ini tadi kan bisa kita keluarkan dalam X sama dengan tidak? Bisa. Kalau ini dikeluarkan dalam X berarti 3/2Y, boleh. Berarti nanti perubahan di sininya yang diganti adalah X dan DX. Berarti berubah ke dalam DY. Bebas, di situ boleh salah satu. Mau DX, mau DY yang diganti boleh. Mau Y atau X yang diganti boleh. Gitu ya. Nah, sekarang kita gantikan. Kita gantikan berarti 2x, y-nya diganti dengan 2/3 x. Paham? Lalu dx-nya tetap ditambah 4x kuadrat, y-nya diganti 2/3 x. Lalu dy-nya diganti dengan 2/3 dx. Sekarang perhatikan semuanya dalam x. Berarti batasnya kalau semuanya berubah dalam x, batasnya lihat di sumbu x. Tapi kalau di sini berubahnya dalam y dan dy, batasnya lihat di sumbu y.
X itu, tapi dengan harus memperhatikan tidak dari kecil ke besar, memperhatikan arah dari C-nya, gitu ya. Berarti kalau ke sini ya dari besar ke kecil. Kalau C1 arahnya ke sana, dari kecil ke besar. Arah positif dari C itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam, patokan kita itu. Jadi kita membuat arah C-nya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Paham? Paham ya? Sudah. Nah sekarang dalam X semuanya, jadi batasnya berapa integralnya? 0 sampai 3. X kan berarti lihat di sumbu X dari berapa sampai berapa? C1 ya? 0 sampai 3. Berarti ini sebagai batas. Nah sekarang kita sederhanakan dulu, jadikan satu fungsi dalam DX. Kan dalam DX semuanya ya? Berapa fungsinya? Ini berapa? 4 per 3 4 per 3 X pangkat. ada. Iya enggak? Yang ini 4 per X pangkat. Salah. Ini ada ini 2 kali 2 kali 2 16 per 9. 16 ini 16 per 9. X ada pangkat 3. 4 nya sudah ya? Iya bu. 4 kali 4, 2 kali 4 2, kali 4. 2 8 8 kali 2, 2 16 per 9. ya. X pangkat 3. Udah benar. X 3. pangkat 3. Ini benar? Benar bu. Ya sudah, integralkan biasa. Sudah bisa saya rasa. Sudah bisa bu. Bisa? Bisa. Ini berarti integral pangkat atasnya, integralnya 4 per 4 per 9. Itu ya? Iya bu. X pangkat 3 kali 10. ditambah 16 per 9 kali 4 ya? 36 ya? X pangkat 4. Masukkan batasnya dari 0 sampai Itu 3 kali bisa melanjutkan? 2 bukannya 6. Bisa. Kenapa jadi Saya, nah 8? sekarang kita lanjutkan 3 kali sepanjang 2. C2. Iya kan bu, yang 4 per 3 diintegralkan. Nah sekarang yang Kan kedua yang itu 2 tadi itu pertama diturunin ke ya. bawah. Jadi Ini 3 pertama. Nah sekarang yang kedua Yang sepanjang 4 C2. Ya, yang 4 per Persamaan C2 apa? 4 per C2 kita apa? Y sama dengan Oh benar, 4 berarti X pangkat DY-nya sama dengan 3 dikali 2 diturunkan berapa? Iya, dia bilang belum. DY-nya 0 ya? Bu izin bu. Yang 4 per 8 per 4 per 9. Iya 4 per 9. Oh iya. Ini ya? Iya bu. Ini? Iya bu, benar-benar. Ya. Sudah benar ya? Ya benar bu. Iya. Cari sendiri hasilnya. Ya. Sudah. Nah sekarang integral sepanjang C2 dari Y sama dengan 2. 2xy dx ditambah 4x kuadrat y dy berarti sama dengan y-nya 2, dy-nya 0. Berarti suku ini 0 ya? 0 0 ya? Berarti 2x dikali y-nya 2. adalah 2 dx. 2 tetap dx. Berarti dalam x, x-nya dari berapa sampai berapa hasil batasnya? X-nya Arahnya ke sana. kiri bu. 3 sampai Dari 2. 3 sampai 2 Sampai 0. 0. ini harus diperhatikan, kalau tidak nanti hasilnya beda dengan yang cara green. Kan mau berapa cara hasilnya harus sama kan? Paham ya? Nah soal ini bisa juga kita disuruh membuktikan kebenaran teorema. Kalau kita membuktikan kebenaran teorema, berarti kita harus mengerjakan luas kiri dan harus mengerjakan luas kanan. Berarti luas kirinya dengan cara apa? Cara langsung. Luas kanannya dengan cara green. Integral lipat 2. Paham? Paham bu. Jadi ini soalnya bisa 2. Buktikan kebenaran teorema green. Berarti kerjakan dengan cara 2 cara. Luas kiri cara langsung, luas kanan integral lipat 2. Gitu. Paham ya? Jadi bentuk soalnya bisa seperti itu. Sudah, nah ini gampang integralnya, berarti 4x yang kita integralkan ya. Ya bu. 2 Berarti X integralnya pangkat 2. adalah 2x pangkat 2 kan batasnya 3 sampai masukkan 0. 0 dulu Ya. baru masukkan 3. Ya. Mengerjakan integralnya hasilnya bisa negatif tidak? Bisa. Bisa, karena kita menghitung. Ya.
Tapi kalau kita sudah masuk puasan, nah itu baru positif, tidak sampai ke sana. Sudah. Nah sekarang yang ketiga, sepanjang C3. C3 persamaannya apa? C3 X sama dengan sama dengan 0. Berarti dx kita sama dengan 0. Integral sepanjang C3 dari 2xy 0 ya. 0 Ditambah 4x kuadrat y 0 dulu 0 kan? Karena ini 0, x-nya juga 0 ya. 0 Berarti sepanjang lintasan C tertutup dari 2xy dx ditambah 4x kuadrat y dy sama dengan ini. Ini tadi misalkan ini C1 tambah C2 yang ini belum dicarikan ya tadi. Ini 2, ini 3. 3 Berarti 1 ditambah 2 2 ditambah 3 3-nya itu adalah 0 kan tadi. ya Paham dengan cara langsung? paham. Ini sudah disampaikan Bu Nisa, ini kita ulang lagi supaya lebih jelas. Coba mau dicatat apa? Kita sekarang masuk ke cara yang green ya. Nanti mengulang lagi kembali ke integral IPA 2 tidak kita pakai materi UTS. Tapi kalau kita masuk ke green berarti mau nggak mau masuk lagi ke materi UTS yang di sini ya. Tapi jangan ngobrol. Yang belakang. Integral IPA 2 dari D yang kita sebut D itu adalah di dalam sini. Itu adalah D. D Kalau sudah garis tidak usah memperhitungkan arahnya itu harus kanan atau kiri. Sudah, tidak usah. Yang penting kita mengerjakan integral IPA 2-nya. Ya. Ketentuan integral IPA 2 batas paling luar harus berupa konstan. Apa ini? N dou X kita kurangi dengan turunan M terhadap Y dA. Kita cari isinya dulu ya. Kita menurunkan parsial. Kalau kita kan variabel kita X, Y. Kalau kita menurunkan terhadap X, Y-nya kita anggap konstan. Kalau kita menurunkan terhadap Y, X-nya kita anggap konstan. Jadi dalam logika kita konstan itu misalkan ini, Y-nya kita anggap dia sebagai bilangan fungsinya, gitu ya. Sekarang ini M, ini N. Sekarang N diturunkan terhadap X. Ini, turunkan terhadap X. Berarti ada konstanta 4, Y-nya konstan ya? ya Berarti 4 Y tetap, ya kan? Karena dia konstan di perkalian X kuadrat diturunkan. Turunannya adalah 2X. Berarti sama dengan 8X. Gitu gampangnya. Ya kan? Kecuali kalau penjumlahan beda. Kalau misalkan ini Ibu, misalkan ini. Misalkan kita mempunyai fungsi 2xy plus x kuadrat plus y. Kalau ini diturunkan, ini misalkan m. Kalau kita menurunkan m terhadap x, turunannya apa? 2xy turunkan terhadap x, turunannya adalah 2y. 1 kali y. X kuadrat turunkan terhadap x, 2x. Y-nya diturunkan terhadap x, konstan. Ini konstan. Turunkan, konstan itu berarti 5, 10, 100. Diturunkan apa? 1 atau 0? 0. Ini 0. Paham nggak? iya paham Paham kan? Kalau misalkan M diturunkan terhadap Y, turunannya apa? Berarti X-nya konstan ya? iya Bu X-nya konstan. 2X-nya turunkan terhadap Y, turunannya 2x adalah kali 1 2X kali 1. 2X. ditambah X kuadrat diturunkan terhadap Y, ada nilainya ada 2 berapa? 2 atau 0? 0 0. Kalau terhadap Y, X-nya konstan bukan? ya 0, konstan. Berarti X kuadrat konstan tidak? Ya, maaf, X kuadrat konstan tidak? Iya. Pokoknya mengandung X itu konstan. Walaupun cos X, sin X, pangkat X itu konstan. Ya. Kalau konstan berarti diturunkan 0 dia, tambah 1 Y-nya diturunkan 1 paham? Ya. paham Bu Sudah ya? Paham ya? Ini ilustrasi aja tadi.
Nah sekarang M diturunkan terhadap Y. Y. Berarti yang konstan apa? Yang X-nya konstan Y. konstan. Konstan. Ya, X-nya Ya, Bu. konstan. Ya. 2XY turunkan terhadap Y. Berarti yang konstan apa? X-nya 2 dan X. Gitu? Y-nya diturunkan berapa? 1. Berarti turunannya adalah 2X. 2X. Berarti isi dari integralnya adalah berapa? 8X. 2X. 8XY dikurangi dengan 2X. itu ya. Ya, Bu. Nah susunannya bebas, boleh DY DX, boleh DX DY. Saran ibu kalau di sini Y itu gunakan apa? DY DX. DY DX. Supaya tidak usah merubah fungsi ke inverse-nya. Berarti X-nya paling luar ya? Ya, Bu. Ini kan kepunyaan untuk yang ini. Ini untuk yang ini ya. Ya, Bu. Lalu ini untuk yang Ini dikerjakan pertama, ini dikerjakan kedua. Batas yang kedua yang paling luar harus berupa konstan. Kalau ini dengan memperhatikan Y-nya dari bawah ke atas, X-nya dari kiri ke kanan. Berarti X-nya harus konstan. X-nya berapa sampai berapa? 0 sampai 3. Berarti di sini X sama dengan, kalau batas itu kalau dx X sama dengan, kalau dy y sama dengan. Berarti garis ya. 0 sampai 3. Nah sekarang di dalam y-nya sudah kita batasi 0 sampai 3. dy berarti dari bawah ke atas ya. Bawahnya berapa, atasnya berapa? 0 sampai 2. 0 sampai 2 atau garis C1 sampai C2? 0 sampai 2. Kalau 0 sampai 2 hanya di sini. Oh. Di sini 0 tidak. 0. Ini 0 tidak. Ini persamaan. Oh. Berarti di bawahnya apa? C1. C1. Atasnya adalah C2. Berarti Y sama dengan 2/3 X sampai Y sama dengan 2. gitu ya. Masih ingat ini kan materi kita pertama. Ada pertanyaan dulu. Kita tidak usah diputar-putar DX dy nggak usah. Ini kan sekarang yang penting kan ini tinggal aplikasi kan di sini ya. Berarti kita pakai yang kita paham dy dx gitu. Sudah? Nah sekarang tinggal kita integralkan. Berarti kita integralkan terhadap apa dulu? Y ya. Sama seperti tadi. Integralkan terhadap Y berarti X-nya kita anggap konstan. Kita integralkan terhadap X berarti Y-nya kita anggap konstan. Berarti X-nya konstan. X-nya konstan tapi integral. Kalau tadi X-nya konstan tapi turunan gitu. Berarti kalau diintegralkan terhadap Y berarti kan 8X di sini konstan ya? Ya, Bu. 8X. Y-nya diintegralkan berarti 1/2 Y pangkat 2. 1/2. Y pangkat 2. ini enggak? Ya, Bu. Ya. Lalu dikurangi 2X tetap konstan. 2X dy diintegralkan apa? 2X. 2X-nya tetap, Y-nya diintegralkan Ya, jadi Bu. hati-hati ya, ada turunan lalu Ada masuk ke integral, integral. jadi jangan tertukar ya. Ya. Sudah? Sakit. Sudah? Nah sekarang berarti batasnya masuk ya di sini ya. Batasnya dari 2/3 X sampai 2 masih ada. Nanti kalau sudah masuk batas tinggal satu variabel X ya, tinggal integral biasa ya kan. Ya. Sudah masukkan batasnya sini ya. Masukkan batasnya. Masuk berapa dulu? X sama dengan 0 sampai 3. Masukkan. Ini nanti Y sama dengannya. Berarti batas yang diganti adalah batas ini jadi 4 ya. Ya, Bu. Jadi 4 X itu Y Ya, Bu. kuadrat. Berarti 4 batas 2X. atas. Berarti 2 kuadrat gitu kan. Dikurangi 2 kali X kali Y. 2 Oh, 2 ya. dulu. Dikurangkan batas bawah masuk sekarang 2 berapa? Batas bawah masuk 2/3 Y. 4X 4X. Y kuadrat. Ini dikuadratkan jadi
langsung 4 4 per 9 per 9 X kuadrat X pangkat 2 2 dikurangkan 2XY 2X Y nya diganti 2 per 3 X. Ini dalam D tinggal integral biasa satu variabelnya, itu kan? Jadi di sini integral X sama dengan 0 sampai 3. Ini fungsinya apa? 12X ya? ya ya Bu Min 4X bisa dijumlah nanti. ya Bu Lalu ini minus ya? Minus 16 per 9 ya? ya X Bu begitu Ini ke sini jadi Plus. plus ya? 4 4 per 4 3 X X kuadrat. pangkat. Ini bisa dijumlah ya? Bisa Bu. 16 salah. kurang Bu 4 8 8 X 16 16 X pangkat 3 plus 4 per 3 X DX integralkan sekarang terhadap X berarti ini 4 4 X kuadrat lalu 16 per 4 per 9 X 4 per ini ya 4 Iya. per 9 X pangkat ditambah 4 per X pangkat 3 masukkan batasnya 0 sampai 3 bisa lanjutkan? bisa Bu Bisa. Nah hasil ini dan hasil yang tadi 1 tambah 2 tambah 0 hasilnya sama. Berarti kalau dia sama, berarti kebenaran teoremanya terbukti jadi kalau ini enggak, kalau ini kan tidak, berarti kan pertanyaannya A-nya apa, B-nya apa, satu-satu kan. Tapi kalau kita disuruh membuktikan teorema, jadi terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi teorema Green dan terbukti. cara pemeriksaan Itu langsung ini apa? Jadi bunyi teorema Green-nya nah bunyi yang kuning, yang di sini kuning. Berarti bunyi teoremanya, berarti teoremanya kita tuliskan di sini. Oh, belum. Yang kita cari itu adalah ini. FDX Itu berarti ini ya, yang kita cari ini berarti ini apa? M ya. Yang ini adalah M kan? Itu ya. Lalu punya teoremanya itu integral tertutup teoremanya, teorema C dari M dx itu nggak menuliskan x sama y nya ya, ditambah n dy sama dengan integral lipat 2 dari d. Ini boleh dihapus di sini. Apa tadi yang diintegralkan? N diturunkan terhadap x dikurangi dengan m diturunkan terhadap y dA. Nah ini adalah ruas kiri, ini adalah ruas kanan dari teorema. Ruas kiri itu artinya dikerjakan secara langsung, ruas kanan dikerjakan secara integral lipat 2. Hasilnya kalau sama berarti terbukti dari kebenaran teorema gitu ya. Intinya itu sama dengan soal nomor 1, cuman bahasa soal yang dibedakan di situ ya. Nah sudah. Nah sekarang yang kiri ibu gambarkan, nanti kerjakan untuk latihan ya. Coba sekarang kita gambarkan daerahnya dalam y sama dengan x kuadrat. D adalah merupakan batas dari lintasan y sama dengan x kuadrat, x sama dengan 2 dan y sama dengan 0. Digambarkan. Nanti kita hanya menggambarkan di sisi positif ya.
X kuadrat kan gambarnya parabola ya. Kalau 1, 1. Kalau Y-nya 2 berarti X-nya 2 berarti Y-nya 4. 2,4. Berarti ini adalah gitu. Ya. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Batas kedua X sama dengan 2. Berarti garis ini ke atas ya. Gitu ya. Ini kan. Berarti ini adalah X sama dengan 2. Yang ketiga adalah Y sama dengan 0. Sungguh apa? Sungguh X. Ini Y sama dengan 0. Jadi kita membentuk D-nya kan ini. Ini D-nya kan. Berarti kita punya 3 C ya. C-nya apa? Bebas. Ini C1, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ini C1, di sana C2, turun adalah C. Nah, untuk yang cara langsung kerjakan untuk latihan. Yang ini untuk latihan. Bisa kan ya? Seperti ikuti cara ikut tadi. Kalau C1 Y sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau C2 X sama dengan 2, berarti DX-nya sama dengan 0. C3-nya DX sama dengan 2, DX-nya turunan dari 2 berapa? 0 dengan 2. Ya. Kalau C3Y sama dengan X kuadrat, berarti DY-nya adalah 2X. Bisa ya? Sepanjang C1, C2 lalu C3. Nah sekarang dengan itu mau mengulang untuk yang lipat 2 supaya refresh lagi dari materi UTS kemarin. Sekarang yang nanti kalau mengerjakan berarti di sini luas kiri dalam kurung cara langsung. Kerjakan ini untuk latihan kan di sini. Ya. Sekarang kita kerjakan ruas kanan dengan menggunakan green ya. Dengan menggunakan teorema green berarti integral lipat 2 dari D. Apa yang diintegralkan? Apa yang diintegralkan? N diturunkan terhadap X dikurangi dengan M diturunkan terhadap DA. Ini yang kita kerjakan. Gitu ya, berarti sama dengan, yuk kita kerjakan. Boleh langsung. N diturunkan terhadap X berapa? N turunkan terhadap X. N kita apa tadi? X pangkat 2. 3XY. Turunkan terhadap X. Turunannya apa? 3 1 per Y. 3 1 per Y. 1 per 1 3X 3 kali 1 salah terhadap X terhadap X Iya, Bu. berarti Benar. 3 kali 3 1 kali berarti sama dengan 3. Sekarang yang kedua M diturunkan terhadap Y. M-nya itu adalah X kuadrat dikurangi XY. Ya, Bu. X kuadrat turunkan terhadap Y ada nilainya 0 kita kurangi XY turunkan terhadap Y. Turunannya adalah min 1 X X kali 1. Ya. Jadi hasilnya adalah min min 1 X. ya sama aja Bu. 1 X kan Oh, min 1 X ya, min X gitu ya. Jadi sekarang yang diintegralkan N diturunkan terhadap X berapa tadi? 3Y ya. Min M diturunkan terhadap Y hasilnya min X. Jadi jadi plus X bukan? Iya. DA-nya berarti DY. Turunkan ini adalah X sama dengan ini adalah Y. X-nya berapa sampai berapa kondisi itu? 0 sampai 2 0 sampai 2. 0 sampai 2. Lalu Y-nya berapa dari 0 sampai X pangkat 2 0 sampai X pangkat 2 0 sampai X pangkat 2. Jadi dilihat bawahnya itu garis 0 sejajar kan? Ya, Bu. Atasnya itu adalah persamaan. Gitu ya? ya Bu. Garis besar. Berarti di sini X sama dengan 0 sampai 2 integralkan terhadap Y. Berarti X-nya kita anggap Konstan 3Y dy. Integralnya 3/2
Nah, 3 per 2 Y pangkat 2 Plus X Y. X. tambah XY. Ya. Batasnya dari 0 0 sampai 2. 0 sampai, ya Bu, 0 sampai X pangkat 2. Masukkan batasnya ke Y-nya ya. Siap Bu. 3 per 2 Berarti 3 per 2 3 per X pangkat 4. lalu ditambah X pangkat 3. masukkan 0 ya. Siap Bu. Berarti masih ada BX. Tambah lagi 3 per 3 per 10. ditambah 1 per 4 X maka masukkan batasnya 0 sampai 2. Berapa hasilnya? Gitu ya. Siap Bu. Paham dari sini? Paham Bu. Ya. Berarti garis itu ada lintasan terbuka, ada lintasan tertutup. Yang terbuka bisa pakai langsung, bisa pakai green, nggak bisa ya terbuka, bisa tidak? Tidak bisa. Atau pakai tidak tergantung lintasan, belum kita tutup. Kalau tertutup bisa pakai 2 cara, bisa pakai langsung dan bisa pakai green. Paham ya? Hari ini cukup ini. Jadi soal-soal yang ditinggalkan di handout dikerjakan semuanya ada.